Istilah Cina atau Tionghoa itu sama saja sebenarnya, ya. Maksud dia Cina juga. Cuma Tionghoa ni sebutan Hokkien, dan tak silap saya Cina di Indonesia ni majoritinya Hokkien. Tapi kalau dekat Malaysia ni, Cina di Malaysia ni dia campur, ada Cantonese, Hakka dan macam-macam lagi lah. Maka pada hakikatnya istilah Tionghoa dan Cina itu sama saja, dan ia sama sekali tidak resis. Di Amerika pun kaum Cina di sana disebut sebagai Chinese American atau terjemahannya Cina Amerika. Baru-baru ni saya di Jakarta dan saya sempat bersembang dengan seorang Cina Indonesia lah. Saya menggunakan istilah Cina terhadapnya sebab saya tak tahu istilah Tionghoa tu. Tapi dia sama sekali tak marah. Ya, saya fahamlah ya, di Indonesia ni perkataan Cina itu kedengaran keras dan resis kerana sejarah penjajahan, dan mereka membina identiti mereka sendiri sebagai Tionghoa. Warga tetangga terkejut setelah mengetahui saat liburan ke Jakarta bahwa di Indonesia, warga keturunan Cina lebih dikenal dengan sebutan Tionghoa Indonesia dan bukan Cina. Meski secara makna sama, ia pun menjelaskan bahwa kata Cina bernada kasar atau kurang sopan, sehingga istilah Tionghoa lebih dihormati. Ini pun membuat warga Malaysia terpukau, karena di negara mereka, istilah Cina adalah sebutan umum dan netral. Perbedaan ini menunjukkan betapa jauhnya perbedaan identitas antara Cina Malaysia dan Tionghoa Indonesia, tak hanya dalam bahasa, tapi juga dalam budaya, sejarah asimilasi, dan cara masyarakat memandang istilah etnis. Kegagalan pembentukan negara bangsa. Setelah 62 tahun, kita menghasilkan manusia Malaysia yang macam mana? Yang sehingga boleh membandingkan tulisan Jawi Senikat ini dengan taik lembu. Dan mengatakan pendidikan ini akan membuang masa. Maksudnya mereka masih mempunyai mentaliti pendatang. Walaupun sudah 62 tahun di sini, dan mereka marah kalau dipanggil pendatang sebab mereka kata mereka sudah 4 keturunan di sini. Ya, itu secara fizikal, tetapi dari segi mentaliti itu, apa yang diperkatakan di situ memperlihatkan tidak ada rasa keterikatan kepada negara. They just don't belong to this. Hai kakak-kakak, orang itu pukul lu yang yulung pegabar bahasa Cina dek, pegabar bahasa Cina dek. Hai, kalau aku pegalung hanjut pegabar bahasa Cina, tapi menyo aku dengar yang memform, tapi menyo pegabar lari menanan ada ji. Habisnya lu aku nak cerita Jadi tu dulu aku pernah aku pernah belajar Mandarin. Terus kok berat susah, sumpah. Hanjut lung hai. Payat nada-nada Cina menyo laginya wah nada ji beda-beda menan. Wah susah jadi long hanjut. Pegapi susah nada ji. Ya, ada yang meno. Pusing pala payah tepeh uleh nah. Jadi bek ni yulong pegahabar bahasa Cina. Lanjut, okey? Inilah perbedaan warga Cina Indonesia dengan Cina Singapura dan Cina Malaysia. Di Malaysia dan Singapura, warga keturunan Cinanya sebagian besar suka mendukung timnas Cina kala bermain. Itu wajar karena mereka punya ikatan kultural dan budaya. Ini sangat berbeda dengan Cina Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Cindo. Meski sama-sama Cina, para warga Indonesia keturunan Cina tersebut lebih mendukung Indonesia daripada negara leluhur mereka sendiri. Terbukti di GBK kemarin, ada seorang Cindo yang dengan bangganya berteriak bahwa dia mendukung Indonesia ke hadapan fans Cina. Bahkan ada seorang fans timnas yang merupakan Cindo yang memberikan salam jari manisnya ke fans timnas Cina. Mau tumpang tanya? Asal mana? Dari Indonesia tadi. Oh iya ke? Kata sini mau belajar? Ini belajar, tadi ada tugas, ada homework dari college, suruh datang ke menontonnya lah? ya, foto, menonton. Oh, semua tadi dari Indonesia lah? Iya. Ya. Kamu bangsa apa? Saya Chinese. Chinese? Semua tadi Chinese ya? Iya. Ya. Kamu di luar negara masih berbahasa Indonesia? Kenapa? Di luar negara masih berbahasa Indonesia? Ya, karena kita tak bisa bahasa Indonesia. Ya. Tak bisa bahasa Mandarin. Tak bisa langsung? Ya. Tahu dia cakap bahasa Indonesia. Semua Chinese Indonesia seperti itu. Tak bisa bahasa Indonesia tadi. Walaupun tu bahasa you punya bahasa. Iya. Jadi semuanya
keturunan Tionghoa di Indonesia nggak usah diragukan lah nasionalismenya. Mereka itu beda banget dengan keturunan Cina di Malaysia yang cuma bisa berbahasa Cina. Cindo di Indonesia sih malah banyak banget yang nggak bisa bahasa Cina. Sebuah video yang lagi viral di TikTok menggambarkan perbedaan itu. Akun @mosijau979 ini cerita tentang pengalamannya jalan-jalan ke tempat makan Chinese food di Malaysia. Ternyata semua pegawai di sana cuma bisa bahasa Cina dan nggak ngerti ketika diajak berkomunikasi bahasa Melayu. Sebaliknya, si pria Indonesia ini walaupun keturunan Tionghoa nggak bisa berbahasa Cina. Ini semua terjadi karena di tahun 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 14. Impres itu melarang penggunaan bahasa Cina oleh masyarakat etnis Tionghoa. Bahkan, bahasa dan aksara Cina dilarang dalam penerbitan, percetakan, dan media massa. Aturan diskriminatif itu sekarang sudah dicabut, tapi itu berhasil membuat keturunan Tionghoa melebur ke dalam budaya Indonesia. Keren ya, Tionghoa Indonesia. Izin Stitch Kak, jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah waktu itu aku ingat banget papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant. Jadi di sana kita mau order. Jadi pelayannya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda, semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu, kan masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana ya istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu bener-bener nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain. Jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu. Jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu. Jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Ya kalau di kita kan sekolah tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang gitu. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Indonesianya gitu nggak sih? Nah yang di Malaysia ini bukan international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik Chinese restaurant satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya. Kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. Wow, okay. Aku macam mixed reaction sikit. Tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak fikir apa. By the way, yang bercakap tadi itu adalah orang berbangsa Cina, tapi kerakyatan dia adalah Indonesia. Sebenarnya memalukan lah. Memalukan sangat-sangat. Tambah pula dia adalah orang Cina dan dia adalah warga negara Indonesia, tapi tengok cara dia cakap, bahasa Indonesia dia very fluent. Tak dengar langsung bunyi dialect ke, bunyi macam pelat-pelat macam nak bunyi ke Mandarin ke Cantonese ke, tak ada langsung. Aku surprise juga bila dengar yang dekat Indonesia. Kita tahu Indonesia pun lebih kurang macam dekat Malaysia, which is dia berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan sebagainya lah. Tapi bila dia cerita persekolahan ataupun pendidikan dekat sana, semuanya wajib ada bahasa Indonesia. Dia tak ada istilah yang sekolah tu Chinese saja. Dia punya silibus apa semua Chinese saja.
memang tak ada. Dan itulah baru betul-betul perpaduan. Sebenarnya benda ni aku dah tahulah berkenaan dengan dekat Malaysia ni memang ada sekolah Cina, sekolah yang memang ajar silibus daripada negara China dekat sana kan, apa semua kan. Kita nak ubah pun, nak komplain pun tak dapat nak buat apa kan, bla 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 kan. Tapi tak adalah sampai aku expect yang tahap dorang ni tak boleh nak berbahasa Melayu, tak boleh nak berbahasa Inggeris tu aku boleh consider lagi. Ni tak boleh nak berbahasa kebangsaan langsung. Ayo, memalukan siut, serius memalukan. Dan bila benda ni diceritakan pula oleh orang luar, bangsa Cina juga, tapi daripada negara lain, wah, aku marah pun ada, aku malu pun ada. Tapi lebih kepada aku malu lah, sebab video-video aku sebelum ni duk sibuk cerita pasal Malaysia ni, perpaduan Malaysia ni berbilang bangsa, tapi kita semua ni adalah satu Malaysia, bla bla bla. Tidak ada sekolah Cina di Indonesia, tidak ada sekolah Cina di Filipina, tidak ada sekolah Cina di negeri Siam, tidak ada di Burma, tidak ada di Cambodia, tidak ada di Vietnam, di Laos, tidak ada di Australia, tidak ada di England, tidak ada di New Zealand, tidak ada di Amerika, tidak ada di Kanada. Hanya yang diadakan ialah di Malaysia dengan pembiayaan kerajaan sendiri. SMA Katolik Sinus II menjunjung tinggi keberagaman. Tidak hanya siswa Katolik saja di sini. Saya Katolik. Saya Kristen. Saya Muslim. Saya Buddha. Saya Hindu. Saya Konghucu. Hal ini membuat banyak warga Malaysia mulai memahami bahwa identitas Tionghoa di Indonesia jauh lebih terintegrasi.